Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari Perjanjian Lama, khususnya di Kitab Imamat, yang adalah kitab ketiga dari Kitab Taurat Musa atau Pentateuch. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkatimu. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apakah subjek utama dari pasal 18 ini? Subjek utamanya adalah meratap. Orang akan gemetar ketika ia membaca sebuah pasal seperti pasal 18 dari kitab Imamat. Tetapi itu adalah salah satu bagian dari kitab suci yang dipersamakan dengan sebuah cermin. Ya, Cermin tak selalu mencerminkan suatu gambaran indah. Jika sosok yang berdiri di hadapannya tidak indah, maka cermin tidak memperindah, tapi hanya menyingkapkan. Saya pikir jika orang setia manapun yang membaca pasal ini, mungkin ada sejumlah dosa yang menjijikan yang membuat saya muak dan berkata, keganjilan apa ini? Namun ada dosa-dosa lain yang mana saya dapati sifat dosa saya condong kepadanya. Seperti apa yang saya katakan dalam pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi tidak semua kita berjalan dalam jalan yang sama. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, apapun dosa saya. Dapatkah saya datang kepada Tuhan dan menemukan pengampunan dan pembenaran dalam Dia? Jawabannya adalah ya. Dan orang terbelit dalam banyak dosa ini. Dan diampuni karena tidak ada dosa yang tidak terampuni. Jika orang datang dengan menyesalinya, bertobat dan percaya. benar, terima kasih. Lalu pasal ini akan berbicara tentang dosa-dosa seksual yang menyikapkan kebejatan manusia. Ya. Dan orang ini yang diambil sebagai sebuah contoh, manusia yang menyikapkan kebejatan. Benar. Sekarang izinkan saya untuk membaca Ya, beberapa ayat, kemudian saya akan kembali untuk memberi pertanyaan. silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Saya ingin berurusan dengan penegasan dari Tuhan seperti ia menggarisbawahi semua yang dikatakannya ini. Saat memperkenalkan dirinya kepada mereka, ia berkata, "Akulah Tuhan," yang diulangi beberapa kali dalam kata-katanya. Akulah Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya sebelum ia melarang tindakan-tindakan percabulan yang mungkin mereka akan jatuh ke dalamnya. Dalam pasal ini kita baca 6 kali, 3 kali, akulah Tuhan Allahmu, dan 3 kali, akulah Tuhan seakan-akan berkata bahwa ia adalah Allah yang memiliki otoritas. Dialah yang telah menciptakan kita dan memberikan hukum. Di sini ia berkata, aku akan memberitahumu hukum yang telah kubuat. Misalnya seseorang berkata jika seseorang mengabaikan hukum gravitasi. Dan pada faktanya saya tidak menyarankan siapapun untuk mengabaikan hukum ini, karena jika Anda mengabaikannya, Anda akan hancur. Sederhananya Anda akan berkata, tidak, saya tidak suka hukum gravitasi. Apa maksudnya membiarkan saya jatuh dan hancur? Apa artinya? Apa artinya bahwa jika saya jatuhkan diri saya dari lantai 10, bukannya saya naik, saya akan jatuh ke bawah? Saya tidak suka itu. Tidak ada yang seperti,
Saya tidak suka Allah membuat hukum dan Anda diharuskan untuk menuruti. Semua yang Tuhan perintahkan kepadamu sebagai penciptamu, Tuhan berkata, jangan melakukan ini dan itu. Orang bodoh sekarang mengatakan, tidak, saya akan melakukannya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Aku adalah Allah bagi diriku sendiri, atau dalam bahasa iblis, mengapa engkau membiarkan Tuhan memaksakan instruksinya kepadamu? Engkau akan menjadi seperti Allah. Engkaulah yang berkata apa yang benar dan apa yang salah. Apa hasilnya ketika orang berkata tidak ada Allah? Mereka jahat dan melakukan kejahatan. Benar. Jadi Tuhan sedang memakai perkataannya kepada umatnya sebagai Tuhan, akulah Tuhan, untuk membuat mereka memperhatikan tingkah laku mereka. Namun ia berkata, akulah Tuhan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Ia merujuk pada masa lalu. Juga jangan berbuat seperti yang diperbuat orang Kanaan kemana aku membawa kamu. Ia sedang memperingatkan mereka terhadap sesuatu di masa lalu dan masa mendatang. Apa yang Anda lihat dari bangsa-bangsa yang mengelilingi tanah Israel ini? Tanah yang akan segera mereka miliki. Sungguh ia sedang memberitahu kita tentang sebuah negeri dari mana mereka keluar dan sebuah negeri yang akan mereka tuju. Mereka keluar dari Mesir. Mesir pada saat itu adalah puncak dunia. Tetapi kemanakah peradaban ini membawa mereka? Yang dikatakan tentang Musa dididik dalam segala hikmat Mesir, inilah hasilnya. Namun Kanaan kita membaca tentang sejarahnya yang memalukan atau masa lalu yang menyedihkan di kitab Kejadian pasal 9. Ketika Ham melihat ketelanjangan ayahnya dan tampaknya Kanaan adalah seorang rekanan dalam kejahatan ini, jadi ia dikutuk. Sedihnya, mereka keluar dari Mesir, orang Mesir sedang melakukan ini. Mereka sedang memasuki Kanaan dan orang Kanaan sedang melakukan itu. Ini mengingatkan kita tentang apa yang disebut dalam Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, kau belum begitu mengenal Kristus. Betapa lebih unggulnya karakter-karakter Kristus. Tentunya ia tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Tentu tidak, bukan ini atau itu. Ia adalah kesempurnaan dari kesempurnaan. Teladan dan pemimpin kita adalah Kristus yang lebih indah secara moral daripada semua anak manusia. Kita adalah umat yang telah dipisahkan, relasi kita adalah Kristus. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tolong jelaskan ini. Silakan Saudara Yosef. Artinya secara hukum adalah bahwa hukum diberikan sehingga orang itu dapat beroleh hidup yang kekal. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Inilah apa yang Perjanjian Lama ajarkan dan jelaskan bahwa jika seorang mati, bagaimana ia dapat melakukan bahkan pekerjaan yang paling sederhana. Maksud saya jika Anda berkata pada seorang yang sudah mati, saya ingin membangkitkanmu, jadi angkat jarimu. Ia tidak akan melakukannya karena ia sudah mati. Jadi seseorang tidak dapat melakukannya jika ia sudah mati. Itulah sebabnya hukum telah diberikan untuk membuktikan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika seseorang datang kepada Tuhan dalam Lukas 18, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ia menjawab, apa yang tertulis dalam hukum? Apa yang kamu baca di sana? Ia menjawab, aku tahu bahwa hukum mengatakan ini dan ini, jadi Kristus penyuruhnya, lakukan ini dan maka engkau hidup. Tapi bagaimana ia dapat melakukannya? Jika ia harus melakukannya agar dapat hidup, tentu hasilnya adalah orang itu tidak dapat. Kebenaran yang berasal dari hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Di sini arti terbatasnya adalah jika Anda melakukan seperti yang telah kami katakan tentang
Hukum gravitasi, jika Anda menghormatinya, Anda akan hidup. Anda akan memelihara hidupmu. Anda akan memelihara hidupmu, tetapi jika Anda tidak menghormati hukum Taurat yang disebut di sini, Anda akan terpapar pada maut. Anda sedang mengambil risiko atas hidupmu. Benar, terima kasih. Inilah larangan-larangan yang diberikan oleh Tuhan. Ia berkata mulai dari ayat 6. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyikapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ataupun lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu, dan jangan kau singkapkan aurat saudara perempuanmu karena ia kerabat ibumu. Jangan kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, jangan kau hampiri istrinya karena ia istri saudara ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Seri larangan ini berbicara tentang semua hubungan kekeluargaan. Misalnya hubungan dengan anak laki-laki, perempuan, menantu perempuan, dan seterusnya. Tuhan membangun batasan-batasan untuk urusan fisik dengan hubungan kekeluargaan yang dekat ini. Namun tentunya ada orang di Alkitab yang melanggar batasan-batasan dan juga garis-garis merah. Dan mematahkan kuk, juga mematahkan perintah-perintah. Apa ganti ruginya? Jika kita ambil ayat 7, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Kita membaca tentang ini dalam Kejadian 19. Ketika anak perempuan Lot melakukan percabulan dengan Lot, ayah mereka. Walau Lot orang benar, tetapi perilaku Lot dan anak-anak perempuannya adalah dosa. Dan pada faktanya, saya melihat bahwa putri-putrinya sembrono karena Lot sendiri hidupnya sembrono. Benar. Maksud saya, sebelum mereka melakukan percabulan dengan ayah mereka, Lot sendiri telah membiarkan anak-anak perempuannya yang masih gadis terpapar percabulan dengan laki-laki Sodom yang jahat. Betapa itu tragedi yang mengerikan yang dicatat dalam Kejadian 19. Lalu ketika ia berkata, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Inilah yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 35 ketika Ruben, putra sulung Yakub, naik ke ranjang ayahnya dan mencemarkannya. Dan perkataan terakhir yang Yakub katakan kepada putranya adalah, ia telah menaiki tempat tidurku, itu adalah sebuah tragedi. Saat kita melihat ayat 15 misalnya, janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Kita melihat ini di Kejadian 38 dalam peristiwa yang terjadi antara Yehuda dan menantu perempuannya Tamar. Dan tentu saja Allah tahu jauh lebih banyak daripada apa yang dicatat dalam Alkitab dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Berapa banyak kejahatan dan kekejian yang telah kita lakukan. Namun syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dan barang siapa yang datang dengan pertobatan dan iman, tidak peduli betapa terbebannya dia oleh rasa bersalah dan tidak peduli betapa dibutakan matanya oleh kegelapan dan tangisan. Ketika ia datang pada Tuhan, ia akan menemukan keselamatan dalam Tuhan. Ada ayat 9 mengenai aurat saudara perempuanmu, anak ayahmu atau anak ibumu. Ya. Kita tak lupa apa yang dilakukan Amnon terhadap adik perempuannya, Tamar. Tentu hal ini adalah tajam untuk dibicarakan, karena siapa yang dapat membayangkan bahwa seseorang dapat menyerang istri dari ayahnya sendiri, atau saudara perempuannya, itu adalah dosa, atau ayahnya, atau seorang gadis. Benar sekali. Melakukan kejahatan dengan ayahnya, dosa, tega melakukan hal itu. Benar. Namun seseorang mungkin berkata, apa kaitannya dengan kita ini pada hari-hari ini? Kita juga perlu membuat garis-garis merah, khususnya karena banyak dari pemirsa sedang menonton kita dan mereka mungkin tinggal dalam keluarga yang besar. Kadangkala kami mengunjungi kampung-kampung dan menemukan sebuah rumah besar yang didiami banyak sekali keluarga. Beberapa saudara laki-laki yang sudah menikah dan anak-anak mereka juga tinggal di rumah yang sama. Dan kami mendengar banyak masalah seorang anak laki-laki dengan saudara perempuannya, seseorang dengan ipar perempuannya, dan banyak masalah lainnya. Insiden-insiden memalukan terjadi.
Bagaimana cara memahami kembali batasan-batasan yang telah dibuat oleh Allah dalam hubungan-hubungan ini? Jika batasan ini dilanggar, apa yang akan dituai seseorang? Apakah dosa terhadap si korban atau terhadap Allah? Dan apa yang akan dituai oleh si penyerang? Kemudian, apa hasil-hasil dari dosa ini pada tubuh, jiwa, keluarga, reputasi kita di hadapan Allah? Bagaimana kelihatannya? Mari lihat apa yang Alkitab katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya ingin mengatakan bahwa jika seseorang tidak melakukan dosa jenis ini karena kasih karunia Allah saja. Tetapi jika saya jujur, saya akan berkata bahwa saya punya benih dosa yang jelek ini. Dan saya bisa jatuh dalam salah satu dosa itu. Tentu saja jika saya jatuh dalam salah satunya, saya akan membawa kesengsaraan dan kesulitan pada saya sendiri. Maksud saya, tidak seorang pun jatuh ke dalam dosa, khususnya dosa-dosa seksual, dan baik-baik saja sesudah itu. Misalnya kita membaca tentang Daud. Ia tidak melakukan dosa dengan sanak keluarganya, tapi dengan istri salah satu komandannya. Apa kondisinya sesudah jatuh ke dalam dosa? Atau seseorang seperti Simpson, apakah kondisinya sesudah jatuh ke dalam dosa? Namun seseorang seperti Yusuf yang hebat, besar, ketika ia menolak untuk melakukan dosa, seberapakah ia dihormati oleh Tuhan? Jadi pada faktanya, firman Allah menyikapkan dan tidak memperindah. Dan ketika ia memperingatkan kita dari dosa-dosa ini, berarti bahwa kita rentan jatuh ke dalamnya dan kita harus meminta kepada Tuhan. Dalam ayat 19-20, ia memperluas cakupannya. Setelah berbicara tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, dan kita harus menjaga hak-hak dalam kekeluargaan, dan ia berbicara dalam ayat 19, janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyikapkan auratnya, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Batasan-batasan apa yang dijabarkan di sini dan bagaimana cara memandang kepada orang-orang lain? Teman-teman kita, keluarga teman-teman kita, dan istri teman-teman kita. Bagaimana berurusan dengan kemurnian dan penguasaan diri? Saat Anda membaca 1 Tesalonika pasal 4, apa yang Anda baca? Ia berkata, supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Lalu ia mengatakan kata yang serius, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Jadi ada pembalasan. Seseorang pemegang hak mungkin tidak selalu mampu membalas sendiri, terkadang ia tidak berdaya atau tidak tahu caranya. Namun, ada Allah yang mampu melihat dan dapat menjangkau siapapun. Bahkan jika ia sendiri adalah raja. Kita membaca misalnya tentang Abimelek yang ingin menyerang istri Abraham dan Tuhan memukulnya berkali-kali, ia dan seisi rumahnya. Allah dapat menjangkau raja. Ia dapat menjangkau Daud, raja yang dihormati oleh Allah. Allah dapat menjangkau dan dapat membalas, dan kita harus gentar karena ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Alkitab mengajarkan laki-laki, kasihilah perempuan. Hanya. Ya. Namun kita harus berurusan dengan penguasaan diri, kemurnian dan kekudusan dengan orang lain, manapun juga. Alkitab mengajari kita penguasaan diri, kemurnian dan kekudusan. Saya pikir Allah ingin menjaga keturunan orang Israel ini murni tanpa ketidakmurnian dalam darah, yang memperanakan sosok yang diberkati yaitu Kristus. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Siapakah Moloch? Silakan Saudara Yosef. Tentu saja anak-anakmu artinya keturunanmu. Anak-anak manusia. Anak-anak manusia. Molok adalah kekejian atau berhala orang Ammon. Itu adalah patung tembaga yang berlubang. Dan ia mengulurkan tangannya, dan ketika dipanasi dengan api, tangan-tangannya menjadi sangat panas. Lalu seorang anak yang dikorbankan, si keturunan ditaruh dalam
tangan dari patung yang berlubang di tengah dentuman genderang, agar dapat menutupi Suara jeritan anak-anak. jeritan anak-anak yang diantaranya banyak mati selama praktek satanik ini. Apakah kegilaan ini? Menyedihkan. Tetapi inilah dosa. Karena apakah dosa kecuali bahwa itu kegilaan? Kekejian ini berhala orang Amon. Disebut juga dalam Amos pasal 5 dan dikutip dalam Kisah Para Rasul 7. Di sana bukan hanya Molok yang disebut, tetapi juga Kewan dan Dewa Bintangmu dan Molok. 3 nama dan ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu raja. Sedihnya mereka menganggap berhala ini raja mereka, walau dalam realita, raja mereka adalah Tuhan semesta alam, Raja dan Allahku. Benar, dosa ini juga melawan Allah, karena mereka menempatkan keturunan manusia yang telah Allah berikan kepada mereka untuk melanjutkan keturunan yang diberkati ke tangan berhala ini dan mempersembahkannya kepada Molok. Ya. Setelah itu dengan segera ia berkata, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Pada titik ini saya berkata, bagaimana dengan orang yang mempraktekkan ini dan mengajarkan bahwa hal ini hanya sekedar suatu penyakit? Mereka berkata ketertarikan sesama jenis hanya sebuah penyakit, bukan dosa. Apa yang Alkitab katakan tentang tindakan ini? Dalam terang firman Tuhan dan cermin firman Allah, apa nama ini? Firman itu sangat jelas. Mengapa memelintir firman Allah, namun pada faktanya mereka bukan cuma memelintir firman Allah. Mereka menurunkan respek terhadap firman Allah. Mereka menganggapnya perkataan Musa, bahkan mungkin bukan perkataan Musa. Mungkin orang lain yang telah menulis ini beratus-ratus tahun sesudah Musa. Jadi telah hilang daya firman Allah, rasa takut dan respek. Dan saya berkata, seperti Alkitab katakan, sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan, apa yang masih ada pada mereka? Haruskah kita mendengarkan orang yang menolak dan membenci firman Allah? Pada faktanya, perkataannya sangat jelas. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu, suatu kekejian. Dan ketika kita baca tentang dosa orang Sodom dan Gomora, kita diberitahu bahwa itu adalah persundalan dan bahwa mereka telah dirangsang oleh hawa nafsu. Pada faktanya, ini adalah kekejian di hadapan Allah. Dan Tuhan akan menghukum ini dengan keras. Ia berkata bahwa mereka tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ini dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6. Jadi mereka tidak memiliki hubungan dengan Allah atau kehidupan Allah sama sekali. Dan siapapun yang jatuh ke dalam dosa ini harus cepat-cepat bertobat kepada Allah. Berlindung di bawah belas kasihan Allah dan ia mampu. Dalam Korintus, ia berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Allah memerdekakan dari dosa ini dan dosa-dosa lainnya. Jadi dengan tegas dalam terang firman Allah, penyimpangan seksual dan homoseksualitas adalah dosa yang membutuhkan intervensi ilahi dan pertobatan dahulu serta memerlukan karya Kristus di kayu salib. Benar. Hasil-hasil yang dituai oleh bangsa-bangsa karena jatuh ke dalam dosa-dosa ini dimulai dari ayat yang ke-24. Tuhan memperingatkan mereka dari dosa-dosa orang Kanaan yang akan ia izinkan masuk ke tanah mereka sebagai hasil dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa yang dituai orang Kanaan? Ketika ia berkata, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Dan hasilnya, negeri itu memuntahkan penduduknya. Beberapa orang menolak mengapa Allah mengusir orang Kanaan dan mengganti mereka dengan orang Israel. Pada faktanya Allah mengusir mereka dan ia telah melakukan ini karena kekejian-kekejian ini. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa tanah ini akan diberikan pada keturunannya, ia berkata pada Abraham sesuatu yang sangat penting namun beberapa orang mengabaikannya. Sebab sebelum itu kedurjanaan, orang Amori itu belum genap dan ia menunggu selama 400 tahun. Lihatlah betapa panjang sabar Tuhan itu dan berapa lama ia menunggu agar mereka bertobat. Jika mereka bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni, seperti ia telah mengampuni orang Niniwe. Namun sedihnya mereka terus berdosa dan melakukan pencabulan dan mengabaikan hak-hak Allah sehingga sebagai hasilnya tanah itu memuntahkan para penduduknya. Beberapa orang mungkin berkata, jadi apakah orang Yahudi lebih baik sedikit? Saya akan berkata, tidak, dan Tuhan memperingatkan mereka jika engkau seperti itu, ini akan terjadi. Adalah sebuah peringatan bagi mereka. Mereka melakukannya.
dan dibuang dari tanah itu. Dan kini mereka terserak di seluruh dunia selama 2000 tahun. Apakah mereka kembali? Beberapa orang kembali, ya, tapi agar dapat melalui masa kesusahan besar setelah gereja diangkat. Karena kesalahan ada hukumannya. Tuhan mengakhiri peringatannya dalam ayat 30. Dikatakan, dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu. Akulah Tuhan. Ia memulai dengan mengatakan akulah Tuhan. Ya. Ia mengakhiri peringatan-peringatan dengan akulah Tuhan. Untuk apakah ia mengingatkan mereka? Tentang otoritas dan haknya. Bahwa ia memiliki semua otoritas karena ia adalah Tuhan. Dan karena ia adalah Tuhan, kita harus berkata kepadanya, ya Tuhan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itulah sebabnya Kristus mati dan bangkit dan hidup kembali supaya ia dapat menjadi Tuhan atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Terima kasih, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita melihat banyak dosa dan sadar Allah tahu banyak hal tentang kita, namun kita punya pengharapan bahwa kasih karunia Allah masih menyelamatkan. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya 6 kali dengan berkata, akulah Tuhan Allahmu dan akulah Tuhan. Kita lihat dalam hal ini dialah sosok yang memegang otoritas. Ia menetapkan berbagai hukuman dan aturan yang harus kita taati. Kita melihat bahwa Allah akan membalas terhadap relasi-relasi yang tidak sah. Sekalipun seks adalah suatu pemberian dari Allah. Namun seks mempunyai batasan-batasan. Seks harus dibatasi dalam pernikahan. Tidak boleh ada seks di luar pernikahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dalam pasal ini hati manusia disingkapkan. Kejahatan hati manusia sangat nyata dan firman Allah adalah cermin yang dapat menyingkapkan kekurangan-kekurangan dari manusia. Kekurangan-kekurangan manusia bahkan dalam ruang lingkup yang tersempit. Orang yang berdosa dengan anak perempuannya atau seorang gadis yang berdosa dengan ayahnya atau relasi kekeluargaan. Namun betapa kebejatan manusia muncul. Saya ingin mengatakan bahwa Allah menentang semua kejahatan najis ini dan semua relasi yang tidak murni. Allah menentang semua kekejian ini karena setiap perbuatan ini adalah suatu penghinaan terhadap namanya Tuhan. Bagaimana kita mempelajari kesalehan? Apakah kesalehan datang kepada kita dari luar? Tidak. Kesalehan tidak datang kecuali Anda lahir baru. Bagaimana cara kita membenci kejahatan dan kekejian? Bagaimana menjauh dari perzinahan? Bagaimana menjaga relasi-relasi kekeluargaan? Bagaimana menjaga hak-hak orang lain serta tidak memeras hak-hak orang lain? Hanya ketika Anda dilahirkan kembali dari Allah dan memiliki hidup yang kekal dan menjaga persekutuanmu dengan Allah. Pemirsa terkasih, jangan bermain-main dengan kejahatan ataupun dosa, karena dosa ada hukumannya dan masa tuainya di dunia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.